Di dunia otomotif, kecepatan bukan hal baru yang ada pada era saat ini. Banyak mobil yang bisa melaju sangat kencang ataupun memiliki akselerasi yang sangat cepat. Tapi ketika angka di speedometer menyentuh 400 km per jam, semua cerita tentang kecepatan sudah sangat berubah total. Yang mana di kecepatan yang sudah sangat tinggi ini, setiap molekul udara akan menekan, mengangkat, dan bahkan berusaha merobek mobil dari permukaan jalan, yang mengakibatkan hanya kendaraan khususlah yang mampu bertahan di zona ekstrim ini. Tapi walaupun hal itu terdengar sangat mustahil dilakukan oleh mobil biasa ataupun mobil produksian massal, ternyata ada satu mobil produksian massal yang bisa bertahan di kecepatan ekstrim seperti ini, dan salah satunya adalah Bugatti Chiron. Bugatti Chiron, mobil ini lahir dari kota kecil yang bernama Molsheim di Prancis, yang mana di tempat ini Bugatti merakit mobil bukan menjadi sekedar sebuah kendaraan biasa, melainkan Bugatti telah melahirkan mahakarya teknik yang sangat presisi. Dengan mesin W16 quad turbo dan tenaga lebih dari 1500 horsepower, Chiron jelas punya kekuatan yang sangat berpotensi untuk menembus kecepatan di atas 400 km per jam. Namun kekuatan dan tenaga mesin aja nggak cukup. Tanpa kendali, tanpa stabilitas, tanpa aerodinamika yang sempurna, tenaga sebesar apapun hanya akan berakhir menjadi bahaya ketika mobil berada di kecepatan yang sangat tinggi seperti itu. Dan karena hal inilah timbul sebuah pertanyaan yang sangat umum tentang Bugatti Chiron ini. Apa rahasia dari kecanggihan teknologi yang berada di Bugatti Chiron ini, sampai-sampai mobil ini tetap stabil di kecepatan 400 km per jam? Jawaban sederhananya adalah aerodinamika. Tapi sebelum menjawab hal tersebut, kita harus tahu dulu apa itu aerodinamika dan kenapa hal ini penting di kecepatan 400 km per jam. Jadi ketika mobil bergerak lebih cepat, udara yang mengalir di sekitar bodi mobil dapat menghasilkan gaya angkat yang sangat besar, dan otomatis udara yang ada di bawah mobil akan mencoba mengangkat mobil dari permukaan jalan. Lalu hal ini tentu aja akan membuat mobil bisa aja kehilangan cengkraman, bahkan kontrol mobil secara penuh, yang bisa aja mengakibatkan kecelakaan fatal terjadi ketika mobil itu berada di top speed 400 km per jam. Dan hal inilah yang membuat mobil yang memiliki kecepatan tinggi ini akan mempunyai model seperti jet tempur, supaya daya angkat yang tidak diinginkan bisa dikurangi, atau bahkan berbalik menjadi downforce untuk menekan mobil tetap menapak ke permukaan tanah atau mencengkram jalan. Dan Bugatti membuat mobil Bugatti Chiron ini dengan cara mengadopsi pendekatan yang sama dengan teori pesawat tempur. Jadi dalam proses pembuatannya, Bugatti memulai proses desain aerodinamika Chiron dengan tujuan yang terdengar sederhana namun sangat kompleks, yang mana Bugatti ingin menciptakan bentuk bodi mobil yang memiliki bentuk sangat elegan, tapi bodi itu bisa mendukung aerodinamika ketika mobil dipacu sekencang mungkin tanpa kehilangan stabilitas atau keselamatan. Dan karena hal itu, Bugatti menerapkan prinsip from follows performance di mobil Chironnya. Jadi setiap lekuk, setiap garis pada bodi Chiron bukan untuk estetika semata, tetapi benar-benar dioptimalkan untuk aliran udara. Dan setiap panel bodi mulai dari depan sampai dengan garis-garis yang berada di mobil memiliki bentuk yang sudah diuji melalui simulasi aliran udara komputer yang sangat intensif. Dan tujuannya tentu saja untuk menghilangkan hambatan udara sekecil mungkin ketika berada di kecepatan tinggi dan menciptakan downforce yang cukup agar mobil tetap stabil di kecepatan ekstrim. Lalu untuk merealisasikan semua itu, komponen utama aerodinamika Chiron juga diperhatikan sangat detail, seperti part yang bernama air curtains dan air outlets, yang mana air curtains adalah sayap kecil yang berada di bagian depan mobil yang diarahkan secara terstruktur untuk membentuk lintasan aliran udara yang bersih di sisi bodi mobil. Dan air curtains ini juga akan berfungsi untuk mengarahkan udara secara efisien di sekitar roda depan, mengurangi turbulensi yang dapat merubah aliran udara di sepanjang bodi mobil, dan memastikan tekanan di sekitar bodi tetap stabil pada saat di kecepatan tinggi. Lalu part selanjutnya yang bernama outlets ini adalah lubang udara berdesain khusus di sekitar wheel arches atau bodi di atas roda, yang bertujuan untuk menangkap tekanan udara tinggi di wheel arch, dan udara yang ditangkap oleh outlets ini akan tetap menstabilkan mobil dengan cara mengurangi tekanan angin yang tidak diinginkan dan menambahkan downforce kecil yang cukup penting di kecepatan 380 km per jam ke atas. Lalu untuk bagian bawah mobil Bugatti Chiron ini juga sering disebut sebagai area paling penting buat aerodinamika di kecepatan tinggi, yang mana Chiron menggunakan underbody yang sangat rata dan juga hampir sejajar dengan diffuser besar yang berada di bagian belakang. Dan dengan desain seperti ini, ketika udara cepat ini masuk ke diffuser, tekanan otomatis akan turun secara drastis, dan tekanan rendah di bawah mobil yang seharusnya mengangkat mobil atau menerbangkan mobil, dengan desain seperti ini justru akan menciptakan efek ground effect atau sifat vakum yang membuat mobil akan menjadi semakin menekan ke tanah. Lalu aktif rear wing yang berada di Chiron ini juga berperan penting untuk menstabilkan mobil di kecepatan tersebut, yang dimana Bugatti memasang rear wing yang bisa bergerak secara otomatis dalam beberapa mode posisi, tergantung kecepatan dan mode berkendara. Dan beberapa posisi sayap ini ada di beberapa mode, yaitu mode retract atau tersembunyi.
Di mode ini sayap akan digunakan ketika mobil berada di top speed supaya hambatan udara sangat rendah. Lalu ada mode setengah terbuka yang digunakan saat pengereman atau membutuhkan downforce. Lalu ada mode fully extend yang digunakan saat menikung atau kebutuhan handling yang lebih diperlukan. Dan mode terakhir bernama air brake position yang dimana sayap condong ke depan saat pengereman ekstrim seperti saat dari 400 km/jam ke 0. Dan dengan fitur mode yang berbeda di sayap belakang mobil ini mengartikan kalau satu komponen yang berada di mobil bisa melakukan dua fungsi penting sekaligus, yaitu stabilitas dan keselamatan. Lalu kemudian di Bugatti Chiron ini juga memiliki desain laminar flow atau aliran udara yang terkendali, karena Bugatti selalu berusaha agar udara di sepanjang bodi tetap menyatu dengan mulus dari bagian depan hingga belakang, yang bisa mengakibatkan turbulensi berkurang dan aliran tetap stabil sepanjang bodi mobil. Dan desain bodi long tail yang berada di Bugatti Chiron ini juga membantu menjaga aliran ini akan bertahan lebih lama di kecepatan tinggi, sehingga mobil bisa mencapai angka ekstrim dengan lebih sedikit hambatan udara. Dan yang terakhir tentu aja adanya adaptive suspension yang membuat mobil tetap stabil di kecepatan yang sangat tinggi, yang mana adaptive suspension pada Bugatti Chiron bekerja dengan bantuan puluhan sensor elektronik yang terus memantau kondisi mobil, seperti kecepatan kendaraan, sudut kemudi, posisi throttle dan rem, gerakan body roll, pitch dan juga permukaan jalan. Dan data ini kemudian dikirim ke ECU khusus suspensi yang memproses informasi tersebut dalam hitungan milidetik. Artinya sebelum pengemudi menyadari perubahan kondisi jalan, suspensi Chiron sudah lebih dulu beradaptasi. Lalu suspensi di Bugatti Chiron ini juga memiliki beberapa mode, dan masing-masing mode mengubah karakter suspensi seperti lift mode untuk posisi mobil yang diatur menjadi sedikit lebih tinggi dan berguna untuk melewati jalan tidak rata. Lalu EB mode untuk posisi ketinggian mobil yang dibikin menurun supaya performa mobil lebih baik pada saat berakselerasi. Kemudian handling mode untuk suspensi lebih keras dan mobil mendapatkan rigid maksimal dengan posisi mobil yang menjadi lebih rendah. Dan terakhir top speed mode yang akan berguna ketika mobil berada di posisi top speed yang merubah posisi shock ke posisi paling rendah dan paling kaku. Dan saat top speed mode aktif, ground clearance di mobil diturunkan secara signifikan adalah untuk mengurangi hambatan udara, menjaga aliran udara di bawah mobil tetap stabil dan mencegah efek mengambang di kecepatan ekstrim. Dengan hal yang ada, berarti Bugatti sudah membuat Bugatti Chiron dengan 3 hal kunci utama di bagian aerodinamikanya, yaitu downforce terkontrol yang cukup besar untuk menjaga mobil tetap tercengkram, namun dengan tingkatan hambatan udara yang tidak terlalu banyak. Lalu dengan sayap belakang yang bisa aktif dan berubah ke posisi yang hampir rata dengan bentuk bodi ramping, hambatan udara bisa sangat dikurangi ke level sangat rendah, sehingga mobil bisa terus melaju kencang ketika mobil mengejar kecepatan puncak. Dan yang terakhir tentu aja suspensi Chiron yang bisa bekerja secara otomatis untuk mengatur ketinggian ground clearance sesuai mode berkendara, yang akan memberikan efek downforce sempurna pada mobil di kecepatan yang sangat tinggi. Dan dengan hal ini juga, Bugatti telah menunjukkan kalau Chiron itu bisa tetap stabil di kecepatan 400 km/jam karena adanya gabungan dari integrasi secara kompleks antara desain bodi, underbody, diffuser, air curtains, suspensi aktif dan juga rear wing aktif di mobilnya. Lalu Bugatti juga bisa membuktikan kalau ngebuat mobil yang bisa melakukan top speed di atas 400 km/jam itu bukan hanya sekedar memerlukan mesin bertenaga besar ataupun kencang, melainkan soal bagaimana mobil itu didesain untuk bisa mengendalikan kekuatan angin yang sangat besar pada kecepatan tinggi, dan menjadikan aerodinamika adalah nyawa dari performa yang sangat ekstrim ini. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.